sekalian. Kedua, ibu-ibu lihat dalam surah Luqman ayat ke-14. Ada kalimat wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayhi. Berikutnya, enak nih mic-nya. Dalam surah Luqman ayat 14 dikatakan bahwa dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Maka berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada orang tua. Ajarkan anak-anak kita birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Anak-anak kita akan hormat kepada kita kalau kita menghargai dia. Kalau ibunya kasar, kalau ibunya suka sumpah sapah, suka memukul, membuat luka di hati anaknya, membanding-bandingkan, mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat buruk, mungkinkah anak itu akan respect kepadamu? Mungkinkah anak itu akan hormat kepadamu? Dia sudah terlanjur luka, mungkin saja dia dendam, mungkin saja dia mengatakan, nanti kalau engkau tua nggak akan aku urusin sebagaimana engkau nggak ngurusin saya waktu saya kecil. Mungkin dia akan dendam seperti itu. Jadi kalau kita mau anak-anak kita bakti sama kita, hormat sama kita, kita minta kekuatan kepada Allah agar kita mampu menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya. Katakan pada anak-anak, anak-anak ini idolanya siapa? Kalau dia sampai mengatakan, idola saya ayah saya, idola saya ibu saya mau seperti ibu saya mau seperti ayah saya, berbanggalah wahai para orang tua. Anak-anakmu menjadikanmu sebagai contoh teladan untuknya. Nah, engkau ini kalau udah besar mau seperti apa? Mau seperti ayah. Soalnya ayah suka datang ke masjid, ayah sabar, ayah penyayang. Mau seperti ibu, soalnya ibu itu sayang sama anak-anaknya, ibu itu rajin sholatnya, rajin ngajinya, masakannya enak. Wah, itu kebanggaan untuk orang tua. Anak-anak menjadikan kita sebagai idolanya, Masya Allah. Jangan anak kita mengatakan, saya nggak mau seperti ayah, ayah kasar, ayah nggak pernah pulang-pulang, saya nggak mau seperti ibu, ibu suka marah dan sebagainya. Jadi kita jadikan anak-anak kita, kalau kita mau anak-anak kita bakti sama kita, kita jadikan diri kita contoh teladan untuknya. Makanya Sayyidina Umar pernah hendak menasihati anak. Kata anak tersebut, tunggu dulu wahai Sayyidina Umar, apa sih tugas orang tua kepada anaknya? Sayyidina Umar mengatakan, tugas orang tua kepada anaknya, pertama, cari ibu yang baik, berikan ibu yang baik untuk anak itu. Kedua, berikan nama yang baik untuk anak itu. Ketiga, berikan pendidikan agama dan Al-Quran untuk anak-anak itu. Adapun ketika orang tua tidak melakukannya, orang tuamu sudah durhaka kepadamu sebelum engkau wahai anak durhaka kepadanya. Orang tua nggak menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana anak bisa berbakti kepadanya? Berikutnya dalam surah Luqman ke-16, ajarkan anak-anak kita, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Ajarkan pada anak-anak kita perasaan merasa diawasi oleh Allah. Allah lihat nak, Allah tahu nak, Allah dengar semuanya nak. Kalau kita ajarkan anak-anak kita takut pada kita, ada kita dia baik, tidak ada kita dia bisa berbuat yang aneh-aneh. Tapi kalau kita ajarkan anak-anak kita selalu dilihat Allah, Allah tahu apapun yang engkau lakukan, ada atau tidak ada ibu ini, maka dia akan berhati-hati dalam bertingkah laku, karena dia diawasi oleh Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Ajarkan sejak kecil ibu-ibu sekalian, nak, Masya Allah engkau berbuat baik nak, Masya Allah, Allah lihat nak, Allah tahu nak, Allah maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Kalimat-kalimat seperti itu bisa setiap hari kita ucapkan kepadanya, sehingga timbul kesadaran darinya bahwa Allah selalu berada di dekatnya, mengawasinya, melihatnya, mendengarkannya. Berikutnya dalam surah Luqman ayat 17 ibu-ibu sekalian ada kalimat, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ajak anak-anak kita mendirikan salat, kata Rasulullah, ajak anak kita salat umur 7 tahun salat 5 waktu. Umur 7 tahun sudah salat 5 waktu. 10 tahun nggak salat juga, berikan teguran kepadanya dengan teguran yang cukup keras. Jadi anak-anak kita bukan umur 7 tahun baru diajari salat, umur 7 tahun itu sudah salat 5 waktu itu ibu-ibu sekalian. Jadi dari kecil sudah dibiasakan dengan salat, dirikan salat, kemudian ajarkan anak-anak kita mengajak orang lain pada mencegah orang lain pada keburukan. Jadi semangat berdakwah, dakwah ngajak orang lain pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, itu tugas dari semuanya, diajarkan sejak kecil. Kalau ada perbuatan baik-baik kita tolong nak, kita dukung nak.
Kalau ada perbuatan jahat, kita hentikan itu. Wasbir ala ma asabak, ajarkan anak-anak kita untuk jadi orang yang sabar terhadap apa yang menimpamu. Nah, hidup ini nggak selamanya indah, hidup ini nggak selamanya kita di atas. Kadang-kadang kita perlu sabar dalam menjalani apa-apa yang sudah Allah takdirkan. Ajarkan anak-anak kita sabar. Berikutnya, ajarkan anak-anak kita perkara akhlak dalam surah Luqman ayat ke-18 dan ayat 19. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu palingkan wajah dari manusia karena sombong. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ajarkan anak-anak kita tawadhu', rendah hati dengan sesama manusia lainnya. Di diri setiap orang pasti ada kelebihan. Nah, kita lebih dalam hal yang ini, tapi kita juga punya kurangnya. Begitu pula dengan orang tersebut. Saudara seiman, bagaimana dengan anak-anak kita? Kenapa pelit sekali orang tua mengatakan mama sayang pada kamu nak, mama cinta pada kamu nak, kamu permata hati mama nak, kamu apalah my love lah. Kadang-kadang bagi sebagian orang tua nggak kebiasaan begitu. Dibiasakan dari sekarang. I love you sayang, mama sayang sama kamu, kebanggaan mama, permata hati mama. Jadikan dia orang yang dia tahu bahwa mamahnya, ibunya sangat mencintai dan dia sangat berharga. Banyak anak-anak yang merasa saya ini nggak dianggap, saya ini nggak berharga, saya ini nggak dinilai oleh orang tua saya, nggak berarti bagi orang tua saya. Karena pelitnya kita mengucapkan sayang kepada anak-anak kita. Karena jarangnya kita memeluk anak-anak kita. Yang ada ucapan-ucapan omelan terus. Sehingga membuat anak itu nggak mau lagi mendengarkan perkataan dari orang tuanya karena hatinya tidak disentuh. Bagaimana mungkin nasihat itu bisa masuk ke dalam hatinya kalau hatinya nggak disentuh? Kadang-kadang kita ini marah teman-teman sekalian, padahal belum jelas penyebab dia melakukan itu apa aja kita nggak tahu, langsung kita marah. Pernah terjadi di zaman Rasul, ada seorang anak muda mengatakan ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, Rasul saya mau berzina. Maka semua orang marah, para sahabat Rasul hendak memukul anak tersebut, marah. Namun Rasul memberikan pemahaman kepada anak itu dengan bahasa yang baik. Nah, kau mau melakukan perbuatan seperti itu pada seorang gadis? Gadis itu punya ibu kan? Gadis itu punya saudara-saudara, punya yang lain-lain. Engkau juga punya ibu kan? Engkau juga punya saudara-saudara. Bagaimana kalau ibumu dizinahi oleh orang lain? Engkau mau tidak? Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Mau tidak? Begitu pula dengan anak perempuan itu. Dia punya ibu, mungkin dia punya saudara-saudara yang tentu tidak rela ketika dia dizinahi oleh orang lain. Jadi Rasulullah memberikan pemahaman yang baik kepada anak tersebut dan akhirnya anak itu didoakan, dipegang bahunya, dipegang dadanya, didoakan oleh Rasulullah SAW, diberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hatinya. Bukan belum apa-apa udah langsung marah. Kadang-kadang anak kita nggak mau cerita sama kita karena kita bukan sahabat yang asyik bagi dia. Jadi dia cari orang lain untuk mendengarkan ceritanya. Maka dikatakan kita didik anak kita sesuai dengan zamannya. Artinya kita menjadi sahabat yang baik untuknya. Dia bisa bebas bercerita apapun kepada kita tanpa rasa takut, tanpa terasa diintimidasi, tanpa terasa dihakimi. Maka Masya Allah kita menjadi yang dicintainya. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, niscaya tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah menumbuhkan kelemah lembutan pada diri mereka. Jadi lemah lembut bukan berarti lemah, lembut itu bukan berarti lemah dan tak berdaya. Kemudian tegas itu bukan berarti keras dan kasar. Selalu ada tegas dan lembut itu di dalam kita mendidik anak-anak kita. Mohon maaf ibu, bukan berarti saya mengajari. Saya pun adalah orang tua yang masih terus belajar sampai hari ini. Namun kita lihat bagaimana Quran dan Rasul mendidik anak-anak. Juga teman-teman sekalian, kita lihat Rasulullah SAW perilakunya kepada seorang Arab Badui yang ketika itu Arab Badui ini sedang buang air di masjid dan para sahabat hendak memukul dan hendak menegur orang tersebut. Rasul katakan biarkan, dia orang tidak paham. Setelah selesai hajatnya kemudian disiram dengan air, baru bicara baik-baik dengan orang tersebut. Begitu pula dengan kita ibu-ibu sekalian, semoga Allah anugerahkan kita ini menjadi orang tua yang enak diajak ngobrol untuk anak-anak kita. Dalam surah As-Saffat ayat 102, pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah komunikasi yang demokratis dan komunikatif. Beliau bukan otoriter, beliau tidak mengatakan pokoknya ikutin aja kata mama, mama ini udah yang paling benar, kamu ikutin aja, gak usah banyak nanya. Gak begitu, itu otoriter.
Pola komunikasi yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semalam saya bermimpi menyembelihmu, nak Ismail. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Apa yang kau pikirkan, nak? Jadi kita dengar juga pendapat dari mereka. Nak, mama pengen kamu kuliahnya kuliah kedokteran, nak. Bagaimana pendapatmu, nak? Nak, mama pengen kamu sekolahnya pilih IPA, nak. Bagaimana pendapatmu, nak? Nak, mama pengennya kamu les ini, nak. Bagaimana pendapatmu, nak? Nak, mama pengen kamu gaulnya sama ini, nak. Bagaimana pendapatmu dan menurutmu, nak? Dan sebagainya. Jadi pola komunikasi yang komunikatif dan demokratis. Begitulah ibu-ibu sekalian, hati-hati. Kadang-kadang kita ini lupa, kita zalim sama anak kita sendiri. Padahal kezaliman itu pasti akan mendapatkan balasannya. Setiap orang tua muslim tidak boleh bertindak aniaya kepada siapapun, apalagi kepada anak-anaknya, dan menjadikan anak-anaknya sebagai pelampiasan objek kemarahannya. Kadang-kadang kita marahnya sama suami, anak yang kena. Kita keselnya sama tetangga, anak yang kena. Kita keselnya sama orang lain, anak yang kena. Kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang kita menjadi orang tua yang banyak kurangnya. Saya sedang menasihati diri saya sendiri, banyak kurangnya. Kadang-kadang kita capek urusan kerjaan, kena sama anak. Bener nggak Bu? Capek urusan pekerjaan rumah tangga, keselnya sama anak. Misalnya, anak menjadi objek pelampiasan marah kita. Kan itu perilaku yang tidak adil. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik kekurangan kita, di balik ketidakpandaian kita, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita kesabaran dalam mendidik anak-anak ini. Anak-anak ini harapan kita kan Bu, harapan kita. Mereka penerus perjuangan kita. Mereka harus jadi pejuang-pejuang agama Allah, harus jadi orang-orang hebat. Dan mereka perlu ibu-ibu yang hebat, ayah-ayah yang hebat untuk mendidik mereka, membimbing mereka. Berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan saya juga menceritakan bagaimana kisah ibunda-ibunda hebat dalam mendidik anak-anaknya. Banyak ulama-ulama kita ini yatim, artinya ibu yang tunggal, single mother, ibu sendiri. Namun mampu menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak hebat. Banyak. Di sini ada para janda yang membesarkan anak-anaknya. Tenang saja, para ulama kita banyak sekali ibunya janda. Suaminya sudah meninggal dunia sejak anak itu kecil. Seorang ibu sendiri membesarkan anak-anaknya. Banyak sekali. Salah satunya kisah Imam Syafi'i rahimahullah, seorang yatim. Ibunya membawanya dari Gaza menuju ke kota Mekah untuk bisa belajar dengan para ulama-ulama. Ibunya memiliki visi misi, anak ini harus jadi orang hebat, anak ini harus jadi orang besar. Maka ibunya mengarahkan anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, belajar dengan para ulama-ulama, sampai Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar. Kemudian ada ibu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini, karya-karya Imam Bukhari sangat fenomenal teman-teman sekalian. Hadis-hadis yang beliau tulis ini menjadi rujukan umat muslim hingga saat ini. Namun siapa sangka dulu waktu kecil Imam Bukhari ini pernah mengalami kebutaan, sakit. Siapa di sini yang anaknya sakit? Allah anugerahi anaknya punya penyakit-penyakit tertentu. Dan sang ibu Imam Bukhari ini berusaha untuk melakukan pengobatan ke berbagai macam tempat agar anaknya bisa melihat, karena anaknya buta. Sudah ikhtiar ke sana kemari, nggak membuahkan hasil. Ibunya Imam Bukhari terus berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah berikan kesembuhan. Terus setiap hari dengan tetesan air matanya minta kepada Allah agar Allah sembuhkan anaknya. Suatu malam ibunya Imam Bukhari bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengatakan, anakmu itu sembuh lantaran banyaknya doamu untuknya. Anakmu itu dapat melihat lantaran banyaknya tangisanmu dan doamu untuknya. Maka keesokan harinya ibunya bangun dan ajaib anak itu sembuh, bisa melihat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, kan ibu-ibu sekalian. Dokter mengatakan anak ini sakit A, B, C, D. Kata dokter sembuh ya sembuh. Kun fayakun. Sebab doa dari seorang ibu, husnuzonnya seorang ibu, ikhtiarnya seorang ibu, anak itu sembuh. Maka Imam Bukhari menjadi orang yang bisa melihat, dan ibunya mengarahkan pendidikan yang baik untuk beliau sehingga beliau menjadi seorang imam yang luar biasa, seorang ibu yang tangguh, ibu yang sangat luar biasa. Berikutnya teman-teman sekalian, saya selalu suka dengan Siti Hajar. Saya selalu cerita ini dalam ceramah-ceramah saya. Siti Hajar ini luar biasa, seorang ibu yang suaminya jauh, suaminya jarang pulang, istilahnya kalau zaman sekarang tuh jarang pulang karena suatu urusan tertentu. Siti Hajar membesarkan bayinya Ismail alaihissalam seorang diri. Beliau tidak pernah meratap, beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak marah kepada Allah.
Yang beliau lakukan adalah ketika suaminya meletakkan beliau di kota Mekah yang tidak punya penghuni, tidak punya air, tidak punya tumbuh-tumbuhan. Siti Hajar hanya mengatakan, apakah ini perintah dari Allah wahai suamiku? Maka suaminya yang menahan rasa sedih cuma bisa mengangguk saja dan meninggalkan sang istri dan anaknya di lembah tandus tak berpenghuni bernama kota Mekah. Lalu sang suami berdoa agar Allah memberikan perlindungan kepada keluarganya dan suami meninggalkan karena perintah dari Allah. Maka Siti Hajar, ibu-ibu sekalian, tidak berdiam diri, tidak meratapi nasib, tidak menangis berlarut-larut. Anaknya membutuhkan dirinya. Betul ibu-ibu sekalian? Kalau ibunya lemah, anaknya mau gimana lagi? Anak berharap penuh kepada sang ibu. Jadi wahai para ibu yang sekarang ibu tunggal, atau yang mungkin suaminya jauh, atau yang mungkin sekarang anak-anaknya sedang berjuang dengan penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya, ibu jangan berhenti dan kehilangan semangat. Ibu yang hebat, ibu yang penuh semangat, insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Seperti Siti Hajar. Siapa yang bisa tolong Siti Hajar? Gak ada kehidupan, gak ada air, gak ada orang, gak ada tumbuh-tumbuhan. Mau minum pakai apa? Mau makan pakai apa? Tapi anak ini harus tetap terus hidup. Sehingga sang ibu hebat ini terus berjuang sampai titik darah penghabisannya. Beliau berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa sa'i ketika ibu-ibu umrah maupun haji. Seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang untuk anaknya, yang kemudian Allah berikan hadiah atas kesabaran, ketangguhan, kehebatan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiahkan air Zam-Zam di dekat situ, yang akhirnya menjadi sumber kehidupan bagi Ismail alaihissalam dan kemudian orang-orang setelahnya. Siti Hajar mengajarkan kepada kita ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita, saya nasihat diri saya sendiri, ujian-ujian yang datang silih berganti, seorang ibu tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah pada keadaan. Seorang ibu harus kuat sebagaimana Siti Maryam. Siti Maryam itu kuat, Siti Hajar itu kuat. Asma binti Abu Bakar lagi hamil naik ke gunung, kuat. Seorang perempuan-perempuan yang kuat, insya Allah mampu melahirkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, insya Allah. Terakhir dari saya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang Allah berikan kepercayaan mendapatkan anak. Banyak orang-orang di luar sana yang masih sampai hari ini berjuang memiliki anak. Maka wahai ibu, bersyukurlah kepada Allah karena anak-anak itu hadir dalam kehidupan kita dengan cara sungguh-sungguh dalam mendidiknya. Tidak semua anak pula diberikan dalam keadaan sehat. Ada orang tua yang bolak-balik ke rumah sakit untuk kesembuhan anak-anaknya. Maka ibu-ibu semua diberikan anak-anak yang sehat. Dia bisa bicara, dia bisa lari, dia bisa jalan, dia bisa berpikir dengan cerdas. Yang mana itu semua diimpikan oleh sebagian ibu di luar sana. Maka didiklah anak-anak kita dengan baik. Hantarkan anak-anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi orang-orang yang hebat. Anak itu bukan kita, dia dipinjamkan saja dari Allah untuk kita. Maka kita ini sebagai orang yang amanah dipinjamkan seorang anak. Kalau kita amanah, kita sungguh-sungguh dalam mendidiknya dengan semampu kita, semaksimal yang kita bisa, dengan tauhid terlebih dahulu, kokoh keimanannya, taat dia kepada Allah. Jangan lagi kita katakan anak saya sudah besar nggak sholat-sholat. Pertanyaannya, kemana saja waktu kecil? Kenapa engkau nggak tegas dalam urusan sholat kepadanya sehingga waktu besar susah kita? Masih kecil seperti kawat, mudah dibentuk-bentuk. Sudah besar seperti besi, mau gimana lagi? Tapi tidak ada kata putus asa. Selalu kita doakan anak-anak kita, nasihat buat diri saya sendiri, ibu sekalian. Dan kita ingin anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Anak-anak saleh, anak-anak hebat insya Allah. Anak-anak yang bermanfaat. Orang yang paling baik itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang paling kaya. Kaya tapi nggak manfaat buat apa? Pintar tapi nggak manfaat buat apa? Punya jabatan tinggi tapi nggak bermanfaat buat apa? Namun orang yang paling baik, dan kita hantarkan anak itu menjadi orang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Anak kita pandai, pandainya bermanfaat untuk orang lain. Anak kita kaya raya, kaya rayanya bermanfaat untuk orang lain. Anak kita punya jabatan yang hebat, jabatan yang tinggi, pejabat yang luar biasa, jabatan itu bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, insya Allah Allah akan bantu kita menjadi ibu-ibu yang hebat, yang tangguh, insya Allah.